Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan langsung mempraktikkan gimana caranya membuat video interaktif menggunakan H5P. Untuk itu kalian cari di mesin pencarian h5p.com ya. Jangan sampai keliru karena ada yang .org. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempraktikkannya yang ke h5p.com ya, yang .org khusus untuk LMS. Nah, di sini kalian perlu pendaftaran terlebih dahulu dan menginputkan nama depan kalian dan nama belakang kalian dan memasukkan email address ya atau kalimat email ya. Contohnya di sini kita masukkan alamat emailnya, dan untuk phone number opsional. Kalau kalian ingin menambahkan nomor telepon silahkan, dan untuk organization name bisa pakai nama website kalian, misalnya Mathematics Learn. Nah, di sini akan secara otomatis terisi ya, Mathematics Learn, dan ini pilih yang I won't be using H5P in an LMS, artinya tidak menggunakan H5P di LMS. Dan untuk pengisian I'm not robot itu saja, dan di sini di klik I have read and accept the data privacy policy, setuju, dan klik start free 30 hari. Nanti akan didirect ke suatu halaman yang dimana ini memberitahukan bahwa ada email masuk ke email yang kalian input tadi berupa verifikasi ya untuk pendaftaran akunnya. Nah, dapat dilihat kalau kalian tidak tipe dalam pengisian emailnya, ada notifikasi dari h5p.com, dan di sini disuruh mengaktifkan akun ya. Nah, untuk itu kalian tinggal klik saja aktif my akun. Nah, nanti di sini kalian akan diarahkan untuk men-setting password ya. Nah, di sini kalian bisa otomatis menulis password ataupun bisa bikin sendiri dengan cara menambahkan ataupun tagar ataupun persen di depan, dan caps lock atau kapital, dan nama kalian misalnya, dan di akhir tambahin angka ya, seperti 231 ataupun 1. Kita ulangin lagi. Nah, kalau sudah, klik login. Nah, nanti di sini kalian akan disuruh tunggu. Kalian tunggu saja sampai proses pembuatan akun dashboardnya selesai. Dan untuk penggunaan H5P ini sangat efektif ya ketika ingin membuat video pembelajaran, tapi di lain sisi interaktif kepada siswanya. Dan dalam pembuatan akun ini kekurangannya yaitu bertahan 30 hari. Jadi kalau sudah 30 hari kita harus gunakan email lain dan membuatnya lagi. Nah, kalau sudah daftar akan didirect ke halaman dashboard ya. Kita silang aja, dan di sini ada pilihan untuk beberapa menu ya. Kalian bisa menambahkan logo ataupun menambahkan konten, dan di sini semua konten yang kalian buat akan disimpan di all content ya. Kita langsung aja ke menu add content, diklik saja. Nah, nanti kalian akan didirect ke sebuah halaman untuk create atau upload konten. Nah, di sini ditunggu saja sampai prosesnya selesai, dan di sini ada beberapa jenis konten tipe konten. Ada banyak karena H5P ini emang menyediakan konten pembelajaran interaktif ya. Kita fokuskan pada interaktif. Nah, di sini ada interaktif video, kalian bisa langsung klik ataupun klik detail dulu untuk melihat konten demonya atau contohnya, dan baru klik use ya. Nah, kalau sudah klik use, kalian akan disuruh menunggu sampai section kayak gininya sudah terbuka.
Nah, di sini langkah yang perlu kalian lakukan adalah menuliskan title-nya seperti video pembelajaran interaktif. Materinya apa? Misalnya materi bangun ruang, sisi lengkung, tabung ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian perlu menambahkan video. Di sini ada dua jenis, ada mengupload file ataupun link ya. Lebih bagusnya pakai link karena upload file pasti memenuhi memori. Di sini cari link kalian, lalu klik insert. Nah, nanti ketika sudah di insert, pergi ke step 2 menambahkan interaksi. Nah, di sini menambahkan interaksi di sini ada banyak ya. Kakak akan mengenalkan menu-menunya. Sini silang aja. Sini ada label, ada teks, ada table, ada link, image, statement, single choice set, multiple choice set, true false, dan fill the blank, drag and drop, mark to word, drag to word, crossword, dan navigation hotspot. Sini juga ada free text question dan multimedia choice. Sini contoh ada label di sini artinya seperti menyuruh ya, misalnya ayo perhatikan baik-baik ya. Misalnya di sini nanti akan menambahkan label di dalam videonya. Nah, di sini selain label ada teks. Nah, di sini ada label dan teks, kalian bisa menambahkan tujuan pembelajaran di sini. Dan untuk table nanti misalnya kalian bisa menambahkan contoh ya, ataupun istilahnya materi tambahan di luar videonya. Di sini juga ada link ketika kalian mengajak untuk kuis misalnya. Nah, di sini bisa menambahkan link, ditambahin title, misalnya ini kuis interaktif. Nah, nanti di URL-nya kalian mengarahkan ke misalnya Quizzes, aplikasi Quizzes gitu ya. Sini juga ada image, bisa menambahkan gambar, dan statement. Statement di sini tuh istilahnya pernyataan ya, pernyataan mana yang benar atau salah. Jadi ketika kita menginput pernyataan di sini, nah nanti di sini akan dipilih mana pernyataan yang benar, tapi ini di akhir aja. Nah, di sini juga ada single choice set. Nah, kita mulai dari single choice set. Nah, di sini videonya kita cari mana yang bisa dijadikan single choice set ya. Soalnya di sini juga bisa, tapi karena ini baru awalan kita tidak bisa menambahkan interaktif videonya, konten interaktif video. Nah, kalian bisa menambahkan di sini pertanyaan apa itu tabung, dan di sini kalian bisa menambahkan beberapa single choice set.
Nah, di sini ada pertanyaan benda mana yang termasuk bentuk tabung. Nah, kita bisa menambahkan single choice set ataupun true false dan lain-lain. Kita coba yang single choice set. Kita pause videonya, lalu menambahkan label. Untuk label kita tulis quiz 1. Ini anti-outnya dihapus. Nah, di sini kita menambahkan pertanyaan tadi manakah yang termasuk tabung ya, tapi kita ganti yang bukan termasuk bangun ruang tabung ya. Sini alternatif jawaban untuk yang pertama artinya yang benar, berarti tadi yang bukan merupakan tabung tuh cup minuman. Di sini ada celengan, ada kaleng sarden, dan terakhir ada tumbler. Nah, di sini kalian tinggal silang aja, tapi kalau kalian ingin menambahkan pertanyaan lagi silahkan. Dan di sini kalau sudah, kita ke ini overall feedback, kalian bisa menambahkan score range ya di sini. Tapi kalau misalnya di sini skorenya 50 sampai seperti ini ya, tapi karena ini soalnya satu saja, jadi seperti ini aja. Fill the feedback, misalnya keren banget gitu ya. Nah, ini bisa kalian menambahkan feedback ya. Dan untuk behavioralnya ini di checklist untuk retrieve button dan solution button, dan kalau sudah diklik done ya. Oke, selanjutnya yang bukan termasuk itu cup minuman. Nah, di sini kalian bisa menambahkan pertanyaan ini kan sisi tabung ya. Kalian bisa menambahkan multiple choice. Yang sebelumnya jangan lupa untuk di pause videonya. Kita cek lagi apakah sudah di pause videonya. Nah, sudah ya, kalian harus di pause videonya agar ketika siswa mau menjawab soal itu tidak terdistrak atau teralihkan oleh suara video. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan untuk sisi tabung. Kita multiple choice. Kita cari di AI ataupun kita bisa mengolahnya sendiri. Ini untuk label berarti quiz 2, dan untitled-nya dihapus. Dan untuk bedanya dengan yang single choice set, nah di sini tuh kalian bisa menambahkan beberapa pilihan, nggak harus ke yang pertama. Nah, di sini kalian perlu menambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini tadi itu mengenai sisi tabung, berarti kita coba pertanyaannya manakah yang kita samain seperti sebelumnya, manakah yang bukan termasuk sisi tabung ya. Nah, kita ditulis pertama yaitu alas ya, alas lingkaran, terus selimut, sama apa lagi di situ, sisi tabung, sisi alas, sisi tutup ya, sisi tutup alas lingkaran dan sisi
tertutup ya, yang bukan berarti misalnya selimut alas gitu ya. Ini kan bukan, berarti kita korekkan. Dan ini untuk skor range-nya, kalau kalian ada 2 soal bisa ini ya untuk menambahkan skor range-nya. Dan di sini kita menambahkan feedback, dan di sini di on checklist untuk retry dan solve solution-nya. Nah, kalau sudah semuanya, klik done. Oke, selanjutnya ada true false question. Nah, di sini ada sifat-sifat tabung. Tabung mempunyai 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut tabung. Nah, di sini kita nambahin, misalnya kita di post dulu labelnya quiz 3. Nah, di sini kita hapus dan dikasih pertanyaan tadi tuh tabung memiliki 4 sisi ya. Nah, ini kan pernyataan salah, berarti di false. Kalaupun benar berarti 3 sisi, berarti ini jawaban true-nya, yaitu alas, tutup, dan selimut. Nah, seperti ini berarti true. Dan untuk behavioral settingnya di on checklist, dan terakhir done ya. Oke, selanjutnya kita ganti ke fill the blank ya. Kita cari ke fill the blank. Untuk fill the blank, nah contohnya seperti ini. Luas lingkaran adalah luas alas dikali luas lingkaran adalah PR kuadrat, sehingga luas mana ya, luas selimut tabung itu keliling alas dikali tinggi tabung. Nah, lingkaran alas dikali tinggi tabung. Nah, kita menambahkan kuis 4 ya. Dan di sini kita tunggu sampai konten interaktifnya keluar. Nah, kalau belum, kita ulangin lagi. Kita menambahkan yang fill the blank kembali. Nah, seperti ini. Kita tulis lagi, yang ini di pause. Kuis 4. Ininya dihapus ya. Nah, di sini kalian bisa pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kita tadi luas selimut lingkaran adalah keliling lingkaran dikali. Nah, di sini kalian bisa tambahkan titik-titik ya. Nah, karena ini fill the blank, kalian disuruh untuk gimana caranya menambahkan blank, yaitu dengan menambahkan bintang ya di depan ataupun di samping dari jawaban yang benar. Nah, berarti kita perlu menambahkan bintang, yaitu tinggi ya, tinggi di bintang, tinggi tabung. Nah, kalau kalian ada alternatif, kalian bisa menambahkan garis miring. Misalnya kita ganti pertanyaannya terus yang sekiranya nanti ada jawaban alternatif. Nah, kalau kalian ingin menambahkan kata kunci, kalian bisa menambahkan bintang petik 2. Kita contohkan tinggi garis miring tinggi, sinonimnya apa? Tinggi panjang.
tidak ada untuk ini. Nanti kalau kalian sekiranya menemukan soal yang memiliki jawaban alternatif, kalian harus dikasih garis miring, dan kalau kata kunci seperti ini kata kunci. Yang penting tetap di area dalam bintang untuk fill the blank. Nah, kalau sudah, ke behavioral setting di on checklist dan menambahkan feedback ya. Nah, kalau sudah, di down saja. Oke, selanjutnya ke drag drop. Kita drag drop skip saja. Mark to word. Kita coba yang mark to word. Kita tidak memiliki demonya ya untuk mark to word, jadi kita skip saja. Kita langsung ke drag to word. Nah, ini kalau mark to word tuh nanti istilahnya ada kata yang di blok gitu ya. Kita fokus yang lebih ke kuis, yaitu drag to word. Nah, ini luas permukaan tabung. Kuis berapa? 5. Ini di post videonya, tambahkan drag to word. Nah, seperti ini contohnya adalah seperti tadi di dalam bintang. Untuk jawabannya kita contohkan tadi, luas permukaan lingkaran adalah 2 kali dikali luas permukaan lingkaran. Luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung. Nah, adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut ya. Atau kita lihat videonya, luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Nah, di sini kalian bisa menambahkan bintang ya. Di sini untuk yang akan di drag and drop. Nah, di sini juga luas lingkaran selimut. Dan di sini kalian bisa menambahkan distraktor atau pengecoh, misalnya tinggi dan juga lebar misalnya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan feedback. Kalau kalian bisa menambahkan stiker atau emot bisa. Dan untuk behavioral settingnya di on checklist strategy dan show solutionnya. Nah, untuk seperti ini. Kita lihat sudah di pause videonya. Kalau sudah, kita lanjut ke terakhir ya, yaitu multimedia choice. Kita coba yang multimedia choice, yaitu jaring-jaring ya.
Nah, di sini kalian di pause videonya, kita tambahkan kuis. Sebelumnya mungkin kuis 6 ya. Kuis 6 kita tambahkan manakah yang bukan termasuk jaring tabung. Nah, di sini kita nambahkan media berupa image. Kita choose, klik ya. Kita cari gambar jaring-jaring lingkaran. Nah, ini ya. Ini jaring-jaring lingkaran. Ini tambahkan alternatif. Isi aja ngasal ya, jaring-jaring lingkaran. Jaring-jaring tabung ya, bukan lingkaran. Nah, oke. Kita ini termasuk jaring-jaring tabung. Jadi di sini yang pertanyaannya tuh yang bukan, berarti ini jawaban salah. Kita tambahkan option lagi, cari medianya. Nah, kita cari medianya gambar yang bukan tabung lagi. Ini termasuk jaring-jaring tabung bukan ya? Nah, di sini termasuk jaring-jaring tabung ya, ini tuh. Tambahkan jaring-jaring tabung, keterangan jaring-jaring tabung. Tambahkan lagi option. Kita cari lagi, kita misal ingin yang bukan jaring-jaring tabung di situ. Kita lihat yang bukan jaring-jaring tabung adalah ini termasuk. Nah, ini ya. Ini tuh bukan termasuk jaring-jaring tabung. Apa termasuk? Nah, ini termasuk jaring-jaring tabung ya. Kita cari itu sebagai pengacuh bisa. Soalnya kenapa bisa dijadikan jaring-jaring tabung? Karena nanti ketika ini ditutup ya, ini alasnya masih menempel pada persegi. Nah, untuk cari gambarnya kita cari di Google. Bukan jaring-jaring tabung. Nah, yang kayak gini bukan jaring-jaring tabung ya, yang gambar seperti ini. Karena sisi-sisi alasnya tuh menempel di persegi ya. Perseginya tuh sejajar. Nah, kalau berlawan arah seperti ini masih bisa disebut istilahnya jaring-jaring tabung, ataupun ininya ada 3 bukan termasuk jaring-jaring tabung. Nah, ini ya, bukan termasuk jaring-jaring tabung. Kita download gambarnya, apakah bisa?
Kalaupun nggak bisa, kita bisa screenshot aja. Anggap saja itu nggak sempat ya untuk memotong gambarnya. Nanti kalau kalian ingin cari bahan, bisa dipotong gambarnya. Ternyata di sini bisa edit image dan bisa mengcrop sepertinya. Nah, bisa di crop gambarnya. Misalkan kalian gambarnya kelebihan, bisa di crop di sini, confirm dan save. Nah, ini gambarnya sudah tercrop. Nah, kalau sudah, ini jawaban benar, dikorekkan dan di sini tambahkan bukan. Nah, kalau sudah, kita menambahkan behavioral setting dengan di checklist retrieve dan show solutionnya, dan klik done. Nah, seperti ini. Kalaupun sudah, kita lanjut. Nah, di sini tuh sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi ya untuk pertanyaan fill the blank ataupun multiple choice set. Tapi karena kalian sudah lihat contohnya, kita langsung ke summary text. Nah, di summary text ini artinya pernyataan kesimpulan. Di sini kita menuliskan kesimpulan yang benar. Misalnya volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Nah, di sini untuk pernyataan keduanya dikali lebar. Ini dikali keliling. Nah, di terakhir keliling alas kali jari-jari. Nah, ini kalau sudah ininya sudah selesai, tinggal behavioral setting terakhir untuk navigation. Nah, kalau kita klik forward, artinya pengguna ataupun guest atau pengunjung itu tidak bisa mempercepat video. Kalau forward dan backward, artinya pengunjung atau siswa juga tidak bisa membalikan videonya ya. Kita pilih yang forward aja. Nah, kita kembali ke ini untuk gimana caranya bisa diakses publish. Kita pergi ke publish, terus diklik bagian publiknya. Nah, kalau sudah, kita save. Nah, kalau sudah di save dan aksesnya publik ya, dan cara kalian men-share videonya adalah mengcopy bagian ininya ataupun kalian ke manage content dan klik bagian ini ya, publish. Nah, di sini kalian akan mendapatkan linknya, dan ketika diakses ke video lain, kita pergi ke akun Gues, nanti kita dapat melihat videonya sudah jadi dengan beberapa kuis yang sudah kita buat. Sampai situ saja untuk pembuatan video pembelajaran interaktif. Terima kasih.